Kan aku kan orangnya very natural, berteman sama siapa aja. Aku juga. Terus kadang-kadang tuh aku merasa Sebenarnya ya, kalau aku niat aku selingkuh, dari dia aku bisa. bisa ya. Lepas cincin aja udah orang berpikir aku single, gue udah cantik sekarang begini, gue tinggal duduk di kafe ya kan, tinggal begini kalau mau, ya nggak sih? Jadi setelah itu si Shannon bawa kamu ke sini, kamu pulang ke sana, terus dia ngapain? Dia langsung lamarin? Oh, enggak dong, dia masih kayak lempeng aja pikirannya dia. Cuman ya udah aku karena dia udah bawa aku ketemu sama orang tuanya, ya udah giliran dia aku ketemuin sama keluarga aku gitu, sama orang tua aku. Ya udah ketemulah. Ya. Ketemu, dia juga ketemu si Cheryl. Langsung itu pertama kali ketemunya. Ya. Oh, wow. Pertama kali ketemu sama Cheryl gitu, karena kan aku kasih tahu dia tuh di mobil. Aku udah punya anak, ya udah dia kaget. Cuma ya udah dia kayak ya udahlah gitu, kita jalanin aja dulu, lihat dulu. Dan dia mau ketemu anakku, ya udah sekalian aja ketemuin sama keluargaku. Gitu. Nah, terus kapan langsung dia kayak ngajak nikah gitu? Sebenarnya dibilang dia ngajakin nikah enggak ya. Iya. Oh, Karena kan dari awal aku udah bilang, kamu kalau mau sama aku, ya aku kan memang carinya suami, bukan cari pacar. Benar. Dan aku tanya dia gitu, kamu mau sampai kapan nih kita kayak gini gitu. Yes. Apalagi kamu Nggak selalu buang-buang waktu. terbang ke sini, terbang ke sana gitu kan. Aku juga capek, aku punya kerjaan gitu. Terus akhirnya aku bilang ya udah salah satu dari kita nih harus entah dia yang ke sini ke Indo maksudnya, atau aku yang terbang ke Australia gitu, stay di sana. Dan dia waktu itu pengennya ke sini loh, ke Indonesia. Mau tinggal di sana Indonesia? Iya. Oh no, itu banyak pelakor di sana guys. No, aku tuh kayak yang enggak, aku bilang kamu mau jadi apa di sana? Dia bilang ini aku kan banyak teman-teman aku bule-bule di sana itu kan bisa cari kerjaan gitu. Iya, tapi kan kalau kontrak kamu selesai, kamu mau ngapain? Benar. Yaudahlah, aku aja gitu yang kesana. Bukan karena aku pengen, ih gila keren pindah ke Australia. Enggak beb, bener. Aku cuma mikirnya tuh kayak aku nggak mau gagal gitu loh. Maksudnya nggak mau gagal yang kesekian kalinya dong gitu. Jadi ya sebisa mungkin udahlah mendingan di Australia aja. Kayaknya masa depannya lebih bagus di Australia gitu. Mungkin kesempatannya juga lebih bagus kayak buat aku gitu kan. Atau ya buat nanti kalau kita punya anak kayak gitu, ngapain di Indo? Terus orang tuamu bilang apa waktu ikut ke sana ke Australia, ke Indonesia? Aku waktu itu waktu itu aku kasih tahu aku sekarang sama orang Australia gitu, dan kaget. Otomatis orang tua aku kaget. Kamu yakin mau sama orang luar gitu? Mama sih nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kamu mau sama orang manapun terserah kamu gitu. Cuma ya gimana? Otomatis kalau misalkan kalian jadi, kamu nggak bakal tinggal di sini dong. Gitu di Indonesia maksudnya. Iya sih, itu juga nggak tahu lah, belum dipikirkan gitu loh. Lihat nanti dulu ke depannya, yang pasti yang penting dia orangnya baik gitu. Nanti mama ketemu aja. Terus akhirnya udah kita ketemu, mereka ketemu. Tapi Shannon benar-benar kayak treat my family itu benar-benar baik banget ya, respect orang tua aku juga. Sopan banget ya anaknya. Iya, baik banget ya. Terus sampai kejadian untuk mau menikah itu gimana? Kejadian mau menikah, akhirnya aku saking udah capek banget ya, kayak harus terbang sana sini. Aku kan punya fobia ketinggian gitu, terbang gitu. Aku suka anxiety gitu. Akhirnya aku bilang sama dia, gimana nih kita mau gimana gitu. Aku aja yang ke sana. Dia bilang udah, iya kamu aja ke sini. Oke, tapi sebelum aku ke Australia kamu harus punya rumah. Kamu bilang gitu? Iya. Oh wow. Aku bilang kamu harus punya rumah ya. Maksudnya nggak harus hari itu juga dia beli rumah. Aku juga tahu rumah pasti mahal dong gitu. Dan maksudnya ya pelan-pelan, take it easy gitu. Asal yang penting arahnya ke situ gitu. Dan planningnya ke situ, ya udah kita jalanin, nabung. Kamu nggak usah terbang-terbang ke sini ngapain gitu, buang-buang uang gitu kan. Apalagi dia terbangnya tuh sering banget beb.
sebulan itu bisa 2 kali. Every weekend ke sana. Almost gitu, tiap weekend gitu, kayak aduh aku udah kayak pusing. Kemana kita terbang? Singapura, ke Malaysia, ketemu di Malaysia, karena kan waktu itu misalnya tiket ke Bali mahal nih, lebih murah ke Malaysia, yaudah kita terbang ke Malaysia gitu, diboyong. Dekat banget lo bule ini. Emang nih nekat dia ini, sumpah aku juga kayak bingung nih sama dia nih. Sampai anakku dibawa, waktu itu kan Cheryl belum punya paspor ya, sampai diurusin sama dia. Ya sebelum gini, soalnya kan si Sanon nekat banget nih orangnya, like kayak pengen bawa kamu jalan-jalan banget gitu loh, kayak holiday together gitu kan. Dia sebelum ketemu cewek di Jakarta atau di Asia lain, sebelum ketemu kamu tuh dia pernah ketemu cewek nggak sih? Belum, Asia. Iya. Belum. Itu aku dia pertama kali sama Indonesia ya aku. Sama Asia gitu, sama aku. Oke. Dan aku pun yang bener-bener sama bule ya, waktu itu aku pernah deket sama orang Perancis. Tapi nggak jadi. Wow. Cuma baru deket doang. Deket doang. Karena aku mikirnya gini, si Perancis itu bener-bener kayak provide everything. Apa yang aku mau dia kasih. Tapi lucunya aku tuh nggak mau jujur sama dia loh. Orang Perancis kamu dari? Oh iya, bener, dia kayak manjain aku, mau apa dikasih, apa dikasih kayak gitu. Mereka kan romantis ya, katanya aku juga nggak lama sih sama orang Perancis. Itu bener-bener, dan aku nggak, kayaknya beda aja gitu, kayak aku nggak jujur sama dia gitu, kayak bukan masalah anak ya, kayak misalnya ditanya kamu tinggal di mana gitu, aku tuh nggak bilang sama orang tua, aku bilangnya aku ngekos. Good. Kalau sama si Perancis itu, dan dia ngasih buat bayar kos. Padahal gue juga kerja gitu, kayak padahal aku bukan tipikal orang matre, aku nggak matre, cuman kayaknya kayak aku nggak terlalu gimana gitu. Cuma oke lah, lumayan saat itu dia ngasih duit. Tapi bener, dari situ makanya kan aku bilang bule pun bisa menilai. Iya. Dia tahu aku ini cuman mau duit dari dia. Tapi bener, aku nggak matre sebenarnya. Cuman sebenarnya aku nggak matre. Tapi itu kerja sama aku sama temenku. Nggak kerja sama, bukan dia dapat juga, enggak. Maksudnya temen aku bilang gini, Faye, lumayan loh dia secara di Indo dia punya jabatan, Beb. Temanmu? Nggak sih, Prancis itu dia nggak usah aku sebutinnya ya, pokoknya dia kerja di, pokoknya dia kerja di salah satu. Sama pacarnya yang sekarang. Yang sekarang dia sama orang Chinese apa Taiwan gitu. Oke. Ya, pokoknya dia tuh kerja di. Dia suka yang Korea Chinese. Ya, dia kerja di perusahaan agak lumayan besar di Indonesia. Wow. Dia ada jabatan di situ. Jadi teman aku bilang gini, lu sayang loh kalau lu nggak terima duitnya. Aku dulu nggak, coba kalau dikasih kado aku mau, tapi kalau kayak dikasih duit aku no gitu, kayak aku merasa aku juga kerja gitu kan. Cuman temen aku tuh kayak yang dia setannya gitu kan, terima aja lu bego katanya gitu. Akhirnya ya udahlah bercanda aja gitu, buat isengin doang gitu. Terus waktu proses gimana mau nikah sama si? Proses mau nikah sebenarnya nggak ribet kalau dari pihak Shannon tuh nggak ribet. Secara apa kan Australia itu cepet ya, dan mereka kan nggak ada yang apa lewat jalur belakangnya atau nggak ada uang kayak gitu kan, nggak ada gitu. Apa yang harus dibayar sekian ya itu. Dia nggak ribet, cuman dia butuhnya tuh sertifikat yang menyatakan kalau dia itu bisa menikah, sama paspor, visanya dia aja ntar pas saat nikah. Tapi Faye, kamu kan gini, kita kan sama orang Indonesia. Pastinya kan kita punya agama masing-masing ya, Kristen, Muslim, segala macam. Itu pengurusan atau menurut dari si Shannon sendiri gimana? Keberatan nggak sih dia harus masuk Muslim gitu? Enggak, aku dulu dia yang, karena kan dia udah tahu semua itu dari teman-temannya dulu kan, dari pas teman-teman yang di Indo gitu, karena mereka tahu aku Muslim. Gini loh, gini sebelum aku ngasih tahu dia, dan dia tuh awalnya yang nggak apa-apa aku harus masuk Muslim, aku nggak apa-apa gitu. Tapi aku bilang sama dia, tar dulu gitu loh, kamu tuh jangan. Aku nggak suka kalau in-rush kayak gitu kan, kayak harus terburu-buru gitu. Kalau Shannon kan orangnya apa-apa harus terburu-buru. Kalau aku harus sesuai dengan planning gitu. Aku bilang sebentar gitu, kamu itu nggak bisa segampang itu masuk Muslim, masuk Islam itu nggak kayak
sekarang kamu masuk Islam terus kamu bisa nikah aja sama aku, ya sebenarnya bisa kayak gitu. Ya itu yang kebanyakan orang ini kan lakukan. Cuman aku bilang berat nggak sih gitu buat aku gitu nantinya gitu. Karena kan keluarga gue Beb lumayan ini juga sama ini. Mereka sih nggak fanatik, cuman kayak mereka tuh pengennya kayak mengikuti aturan kayak gitu, kayak sana harus belajar juga gitu ya, nggak harus langsung bisa, tapi pelan-pelan. Tapi hebat ya si Shannon, dia langsung kayak mau aja gitu loh. Kebanyakan untuk kalian ya pemirsa subscriberku tercinta. Karena gini, kebanyakan orang bule itu nikah sama pasangannya, entah dari manapun mereka berasal, itu mereka kalau nggak keberatan untuk masuk ke agama partnernya mereka itu, mau jadikan suami, mau dijadikan istri, itu mereka nggak keberatan sama sekali. So jangan takut, nanti kamu bikinnya gini, oh nanti kalau misalnya aku pasangan sama buleku itu nanti aku harus masuk Kristen atau aku harus ateis dong, nggak punya agama. No, mereka nggak bakal maksain kamu untuk masuk ke agama mereka, malahan mereka yang masuk ke agama apapun agama yang kamu perlu, guys. Sudah takut. Benar. Ya Dan kan? menurut aku juga gimana kitanya juga yang bisa nggak sih kita bawa. Sebenarnya bule tuh dibilang gampang juga sih, kalau mereka kayaknya ngelihat kita deh, Beb. Oke. Mereka pasti bisa melihat ini partner gue, pasangan gue kayak gimana gitu loh. Kalau gue feeling gue sih ke situ sih, maksudnya karena aku ngelihat si Shannon itu kayaknya dia, karena dia tahu aku kayak gimana, jadi dia benar-benar kayak ngikutin gitu apa aku ngomong apa dia ya ikutin gitu. Kayak gimana ya, contohnya aku bilang kamu belajar dong gitu tentang Islam, aku sih nggak suruh, nggak maksa dia yang harus langsung sholat 5 waktu, karena aku juga masih banyak belajar gitu kan. Tapi aku tuh pengennya dia juga tahu, ngerti, bukan sekedar masuk Islam doang, tapi dia tahu gitu kalau apa sih gitu Islam itu apa gitu. Terus at least dia tahu lah pengetahuan tentang Islam. Nggak cuman yang masuk doang, that's it gitu, enggak. Tapi ya gimana kata kamu gitu ya, mereka kayak harus ngelihat pasangannya gimana, orangnya kayak gimana gitu kan. Dan ada juga yang dari apa ya, dari teman-teman dan punya pasangan bule yang di sini, saking mereka inginnya memiliki pasangan bule, Indo kita, ya, Muslim, dan mau masuk Muslim, belajar sholat segala macam itu, mereka ada juga sampai harus sunat juga. Harus sampai lagi sunat. Benar, sampai udah gede kayak gitu, mereka kayak mereka mau benar-benar ngikutin ajarannya, jadi dia langsung harus sunat. Udah kayak gede kayak gitu. Kalau aku sih nggak. Iya sih, ada yang mau ya kayak gitu, tapi kalau ada yang mau, ada yang enggak. I'm not judging kalau masalahnya tuh ya kita nggak judge ya, cuman ini juga harus menurut aku kadang-kadang dari pihak orang tua si perempuan ya, yang kebanyakan maksudnya pasangan yang orang Indonesianya, mereka yang berpikirnya tuh harus pokoknya Islam itu harus disunat tiap laki-laki. Aku tuh waktu dulu Shannon pas dia masuk Islam itu, kita tuh cari tahu, Beb. Jadi ada cari tahu yang tentang apakah benar laki-laki itu wajib disunat. Kayak gitu. Ternyata ada yang kayak entah apa ya sebutannya tuh, bukan hadis ya, kayak apa sih gitu yang menyebutkan jadi ajaran kalau ada juga yang orang mu'alaf enggak disunat pun enggak, maksudnya dimaklumin nggak apa-apa karena dia udah tua gitu loh. Iya gimana kalau udah tua, apalagi takutnya ada komplikasi atau apa kan, membahayakan jiwanya juga. Iya, coba aja cari tahu deh di kan internet sekarang ini ya, di Google. Tapi ada yang kayak gitu ya, boleh ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kembali lagi masing-masing ke diri mereka masing-masing. Maksudnya, tapi itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing, guys. So no pressure, oke? Nah kita lanjut. Waktu kalian nikah, tadi kan ada agak sedikit ribet ya di sana di Indonesia. Ribetnya di Indonesianya sih. Kayak pengurusan dokumenku. Dokumen aku. Iya, karena kayak aku kan tinggal di Jakarta, tapi kita nikahnya kan gak di Jakarta waktu itu. Kita waktu itu nikah di kampungnya nenekku, karena kan kita udah tua, ada di Ciamis. Nenekku kan, kakekku sih sebenarnya asli orang Ciamis gitu, cuma waktu itu karena mereka udah tua juga, ya udah kita yang kesana gitu kan. Terus setelah itu kalian nggak harus heboh-heboh kan nikahnya?
Mamaku maunya begitu, tapi aku bilang nggak usah mah, ngapain gitu loh, buang-buang uang. Aku butuh duit, ke Australia itu butuh duit gitu loh, nggak cuman bawa diri sama baju doang, malu lah, gila kali. Ya memang sih bule juga, maksudnya pasti pasangan bule juga mengerti, pasti ngertiin kita gitu ya, kayak mereka juga kayak don't mind, it's okay lah gitu, kamu cuma bawa diri doang. Tapi aku sih lebih berpikirnya janganlah sampai kayak kita bawa diri aja gitu loh, karena kan apalagi aku sama Shannon tuh waktu itu cuma setahun ya, aku belum, dan kita LDR kan, kita nggak serumah, jadi aku nggak tahu dia baik buruknya kayak gimana tuh, aku belum tahu gitu. Gimana kalau di tengah jalan misalkan ternyata dia bukan cowok baik-baik gitu kan, benar. Terus aku dibilang kamu kesini tuh cuma bawa diri doang kayak gitu, apa nggak malu Beb? Benar sih. Ya kan, mendingan at least kita meskipun nggak banyak uangnya kayak gitu, cuman at least apalah gitu. Kalau aku sih mikirnya ke situ. Bagus sekali pemikiranmu. Ya. Terus waktu itu kalian abis nikah pindah ke sini setelah berapa lama setelah nikahan itu? Pokoknya nikah aku kan tanggal di bulan Maret itu, terus pokoknya aku langsung ke sini kok, nggak lama. Cuman kita kayak honeymoon aja lah sebentar gitu di Indo gitu. Itu juga kita honeymoon nggak yang harus honeymoon kemana enggak. Aku nggak pikir visanya gimana? Visa ke sini. Aku lebih curious ke visa. Oke, so visanya itu otomatis aku datang ke Australia pakai turis visa dulu. Karena karena kan untuk visa tinggal di Australia ini ada 2 option kan. Kamu mau mengajukan dari Indonesia atau mau waktu kamu di sini. Kalau mau mengajukan di Australia, otomatis kita harus punya visa dulu yang bisa masuk ke sini, yaitu turis. Oh, benar. Jadi aku pakai turis visa dulu, dan saat itu kita apply visa yang namanya partner visa. Itu partner visa lumayan mahal sih. Waktu aku dulu $7.000, apa tuh 70 juta lebih ya. Itu belum termasuk anak. Oke. Jadi anak itu kan belum ada ayah ya? Iya enggak sih, Cheryl. Cheryl nanti nyusul dia. Iya. Sebenarnya bisa bareng. Tapi berarti kita nambah lagi nih buat anak berapa? Oh, I see. Cuman karena posisinya aku lagi bangun rumah juga, jadi aku nggak mau terlalu membebani, nggak enak lah sama mertuaku juga kan. Waktu itu kita numpang dulu sama mertua kan. Nggak enak gitu, jadi yaudahlah dia ditinggal dulu aja biar aku bolak-balik dulu gitu. Nah, visanya itu aku partner visa kan bisa sebenarnya pakai agent, tapi aku lebih memilih untuk aku kerjakan sendiri. Aku kerjakan sendiri. Pintar itu ya, ini ya. Sebenarnya dibilang pintar enggak juga, karena bahasanya tuh rumit, tapi kan ada Google Translate. Oh iya benar. Aku nggak kerjakan sama agent, lumayan agent mahal. Iya benar. 2.000, 3.000. Lumayan kan ya, segitu agent ya. Aku nggak tahu, aku kerjain sendiri karena kalau pakai agent pun mereka tuh minta semua dari kita juga dokumennya. Agentnya itu, mereka tuh cuma lodge doang. Iya, mereka nge-lodge, tapi mereka juga ngeliat, oh berkas ini kamu harus melengkapi berkas ini, kamu harus buat berkas ini dan harus jadi sekian di bulan ini atau di minggu ini itu gitu. Jadi sebenarnya enggak easy, iya, tapi easy sendiri juga. Karena gini, kita apply nih, yang penting kita udah bayar. Yang utama itu otomatis pokoknya kita ada paspor kita kan, paspor, terus KTP orang tua kita gitu, kalau orang tua masih hidup. Pokoknya misalkan kalau ada saudara kandung, yaitu juga mereka harus punya, mereka itu kayak gitu. Apalagi ya kalau misalkan kita bercerai sebelumnya, ya itu dokumen-dokumen yang sekiranya kita perlukan itu harus ada semua. Iya, untuk subscriber yang kalau punya pengalaman yang pernah menikah dan udah cerai dan harus persyaratan seperti itu yang tadi Sylvia bilang, harus kalau sudah pernah nikah dan harus ada surat perceraian, nanti langsung nanya ke saya, aku kasih Instagram di bawah sini. Alright, oke guys, lanjut. Waktu kalian udah menetap di sini, ya kan, di Australia dengan status yang udah menikah bareng. Gimana ceritanya si Cheryl bisa dibawa ke sini? Nah, sebelum kamu jawab ya, jadi, sebagai informasi aja buat kalian juga subscriber, kan ada pasangan-pasangan bule Indonesia di sini. Mereka itu udah pernah menikah juga di Indonesia sebelum ketemu bulenya dan punya anak. Ada kasus juga bulenya ini nggak mau anaknya dibawa ke sini, ya kan? Anaknya si bule yang udah pernah menikah itu. Ada juga
yang bisa dibawa ke sini kayak gitu ya. Aku juga nanti nginterview kasusnya seperti itu juga yang nggak bisa dibawa ke sini, kenapa? Dan tapi kali ini kita harus kita dengarin dulu punya CV yang bisa dibawa ke sini. Kok mau dia gitu loh? Karena gini guys, untuk dibawa ke sini anak untuk dibawa ke sini itu pendidikannya mahal, segala macam biaya hidup juga mahal, jadi dan ribet pula gitu. Makanya mereka nggak mau. Ada juga yang mau, so bersyukurlah kalau ada yang mau, yang udah mau dan nggak tahu deh gimana ceritanya kalau kenapa bolehnya nggak mau. Punyamu gimana sih? Kalau aku waktu itu, aku nggak minta anakku dibawa ke sini. Ya. Tapi Shannon yang bilang pendidikan sini lebih bagus buat anak kamu, masa depan juga lebih masa depan juga lebih bagus di sini dibandingkan di sebenarnya ya tergantung juga kan kalau di Indo sekolah di mana gitu. Cuma dia lebih memikirkan kasihan kan anak sekecil itu harus pisah sama ibunya gitu. Dan dia juga berpikir aku nikahin kamu bukan karena pengen milikin kamu doang, otomatis si anakmu juga jadi anakku dong. Yes. Gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus kayak ngelihat si pasangan kita juga kayaknya dia orangnya oke deh, baik nih. Aku dulu nggak tahu Shannon itu punya duit berapa, dia orang kaya atau enggaknya, aku nggak berpikir ke situ loh Beb. Karena bagiku itu it doesn't matter gitu, nggak penting, kita kan duit bisa kita cari bareng ya. Nah dia bilang kayak gitu, kita bener-bener nggak tahu sekolah di sini tuh bakalan semahal apa. Yang dia tahu public school itu kan free. Oke. Ya kan, public school free. Karena kan kita mikir udah kita masukin anak ke public school di sini. Sekolah negeri ya maksudnya? Iya, negeri ya. Public school tuh negeri gitu. Kalau di sini sekolah negeri kan gratis kalau di sini gitu. Yaudah, dia pikir sekolah kan juga gratis di sini. Ternyata pas kita setelah apply visa, itu kan kita masih bridging visa nih. Iya benar. Bridging, itu ada bridging visa ya? Bridging visa dulu, itu kayak menunggu gitu loh, menunggu visa, waktu kita menunggu sampai ke temporary visa. Itu ternyata jatuhnya Cheryl itu international student. Oh no, mahal. Iya, jadi dia bisa masuk ke sekolah negeri, tapi harus bayar. Kamu tahu berapa dulu? Berapa? $14.000 setahun. Oh my god, 140 juta. Iya, itu ke sekolah negeri. Sekolah negeri ya. Okay. Akhirnya, sorry, aku tanya itu Cheryl waktu itu masuk tahun umur berapa? SD kelas berapa? 6-7 tahun lah. Berarti SD ya kelas 1 ya? SD loh. Lagi, oke, dasar-dasar ya? SD, primary school kan? Iya. Dia kan sekarang masih SD juga. Jadi masuk SD itu 140 juta setahun, kita yang mati lah gitu kan. Karena kita baru bayar visa, bangun rumah at the same time gitu kan. Kayak man, gimana ini, kita harus cari duit dari mana lagi gitu kan. Tapi akhirnya kan sebenarnya banyak juga kan yang misalkan anaknya nunggu dulu lah sampai kita dapat visa gitu. Aku bilang sama si Shannon, Beb, nggak apa-apa sih Cheryl, kita maksudnya nggak usah sekolah dulu sampai kita dapat visa yang benar gitu. Kan lumayan tuh, sayang kan uangnya. Nggak usah lah sekolah dulu, nggak apa-apa, setahun palingan gitu. Yang penting kita tahu kurikulum apa di sini. Untuk kelasnya dia kelas 2 kan waktu itu, ya udah gitu, kita beli buku kan banyak tuh di sini, buku-buku Inggris apa, toh juga Inggrisnya dia waktu itu kan belum lancar. Iya benar, tapi sekarang udah kayak Aussie sekarang. Udah Aussie banget. Dia udah lupa bahasa Indonesia. Alright. Sekarang dari 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Nah, ada nggak sih yang kalau udah tinggal bareng gitu kan, kalian pasti udah tahu baik buruknya si pasangan ini gimana. Nah, apa yang dia paling nggak gue suka dari si Shannon? Bawel, aku bawel kata dia. Gini, aku kan cerewet. Cerewet kata dia. Nggak, apa lagi ya? Kadang aku bici kata dia. Like, apa maksudnya kata-katanya bici? Iya, aku kalau ngomong aku nggak suka nggak suka basa-basi. Ngomong to the point aja gitu. Kalau dia kan muter gitu, muter dulu kan, baru ke poinnya. Kalau aku nggak, ngomong aja straight away gitu. Contohnya, sorry. Misalnya dia nanya pendapat. Ya, yaudah aku kasih tahu. Nanti dia kayak feeling down gitu. Terus aku bilang, loh, kamu kan nanya pendapat gitu. Ya udah aku kasih tahu gitu. Kayak sekarang kan dia lagi memulai bisnis dia nih.
aku nggak ikut campur gitu. Cuman aku merhatiin. Iya. Dia sama partnernya itu kadang-kadang tuh terlalu ribet. Kalau aku perhatikan gitu misalkan. Terus ya udah aku ngomong straight away aja, aku bilang, "Beb, kamu itu salah. Harusnya tuh kamu gini gitu loh." Dan dia tuh kayak nggak terima dulu gitu karena dia merasa gue yang menjalani bisnis ini gitu loh. Kok lu so tau gitu. Terus aku bilang, "You will see gitu nanti." Kayak misalkan masalah pembukuannya apa kayak gitu. Aku ngomong aja langsung gitu loh. Lu kalau kayak gini nggak jalan ntar. Akhirnya Dia sempet kayak kayak mau stuck gitu. Aku bilang karena pembukuan lu tuh nggak acak-acakan. Gue udah bilang dari awal kayak gini. Dia terlalu percaya sama orang. Dia punya card buat company dia, kan bisa setiap perusahaan kan punya card sendiri kan, kayak credit card. Dia kasih ke bisnis partnernya gitu. oh shit. Dan dia kadang order barang apa gitu yang barangnya nggak murah, kayak $1,000 kayak gitu, using duitnya dia gitu, yang dia nggak cheating karena cuman karena suamiku kan juga ya udah nggak apa-apa gitu. Aku bilang itu tuh salah gitu loh, karena dia itu nggak kerja sama kamu. Kalau dia under your company ya kayak gitulah contohnya aku. Ya, soalnya kan kamu bilang kamu udah menerangin, bukan menerangin, tapi kamu udah menerang ini bakal kejadian seperti ini ke depannya kalau kamu kayak gitu. Iya. Dia tahu juga dan dia mungkin merasa bersalah. Enggak, dia tuh kadang kayak gini yang awalnya dia kayak nggak mau aku ngomong mungkin dia mikirnya dia tuh temen gue gitu loh, lu jangan gitu. Mungkin dia nanggepnya aku nggak suka gitu kalau si ininya pakai uang dia gitu. Bukan nggak suka, kan salah. Oke, alright. Dia nggak sukanya aku terlalu ngomong to the point gitu. To the point gitu. Terus kamu yang nggak suka tentang dia apa? Aku sama dia tuh paling nggak suka kayak dia baju di mana aja berantakan. Orang IT kayak gitu. Orang IT berantakan. Orang IT berantakan, orang rubuh. Tapi hatinya baik. Itu yang bagus banget buat si lakinya Shannon ini ya guys. Terus kira-kira kalian selama ini ada toxic relationship gitu dengan suami? Gak ada sih toxic relationship. Paling aku sama suami tuh mungkin karena kita sama-sama masih muda ya. Iya. Jadi aku sama dia tuh kita kayak temen. Terus juga kita nggak ada sih yang toxic. Aku bingung toxic tuh kayak gimana ya? Toxic itu maksudnya kamu tuh kayak kamu seakan-akan disalahin, segala macam kejadian disalahin ke kamu. Oh itu. Terus misalkan ada masalah disalahin ke kamu dan kamu sampai kayak ada KDRT juga. Oh kalau KDRT itu nggak pernah, tapi kalau kayak main salah-salahan itu pernah lah kejadian kayak gitu ya. Which is kalau aku bilang sih wajar aja gitu. Kayak misalnya contoh masalah duit. Namanya perempuan ya. Spending. Ya, makanya nih aku cuman mau ngasih saran sama para wanita di luar sana. Suami aku tuh baiknya minta ampun. Tapi benar, kalau yang namanya suami udah stres, apalagi dengan kerjaan, bisnis, bill-bill yang harus dibayar kayak gitu kan. Dan kalau istrinya dia pikir cuma belanja-belanja kayak gitu, padahal aku juga kamu lihat belanja gitu-gitu doang kan. Aku nggak spending yang beli-beli tas kayak gitu kan, aku nggak beb. Tapi kadang mungkin dia udah stres ya, di under pressure, jadi dia melampiaskan sama istri. Kayak melampiaskannya maksudnya gini, dia kayak blaming gitu kalau kamu tuh ngabisin duit gitu loh, padahal apa sih yang aku belanja juga begitu doang. Exactly. Iya kan, paling kayak gitu karena dia berpikir waktu itu kan aku nggak kerja. Karena dia mikirnya aku nggak kerja gitu, jadi dia mungkin kelepasan aja kayak gitu. Terus aku bilang, kamu tuh ingat aku istri kamu, aku pakai uang ini kan ini uang bersama. Tapi kita ngomong harus baik-baik sih. Kalau dia lagi emosi, kitanya yang ini gitu loh, yang jangan emosi juga. Meskipun aku juga nggak mau disalahin kan, otomatis kan kita mikir, loh gua kan istri lu, ya gue punya hak dong buat pakai duit juga gitu kan. Tapi kita harus inget dia itu capek gitu loh. I mean kalau udah selama 4 tahun ini kalian nggak ada kayak gimana ya, kayak nggak ada toxic in relationship gitu, bagus. Which is good itu, moga-moga kayak gitu aja terus ya Faye. Karena informasi aja ya untuk subscriber aku yang tercinta lagi.
beberapa orang yang nikah dengan bulenya dan ke luar negeri itu kadang-kadang itu, terutama orang Asia ya, I'm talking about Asia generally, bukan cuma orang Indo doang. Itu mereka awal-awalnya baik dibawa ke sini sama bulenya. Setelah beberapa bulan atau mingguan aja dihitung, itu mereka berubah. Wow. Berubahnya derajat persen. Berubahnya 100 derajat persen atau 90 Really? derajat persen, guys. Benar. Itu cuma beberapa minggu doang. Itu mereka langsung tadi yang jadinya baik, now switch ke yang dia sebenarnya. Wow. Karena apa? Mereka yang bolehnya holiday ke sana di Asian country itu, mereka cuma spending money, segala macam yang mewah-mewah di restoran, di beach, segala macam di restoran cantik, spending lah kayak gitu. Tapi pada saat datang ke sini, itu wujud mereka yang asli itu Monsternya keluar ya. monster keluarnya. Wow. Akhirnya apa? Ada kekerasan sampai dipukulin, dijelek-jelekin tentang dia, dijelek-jelekin tentang keluarganya dia, sampai dipulangin lagi. Ada kayak gitu. Itu so bad, dan aku udah bukan mengalami, sorry. Aku jadi membuktikan sendiri. Wow. Dengan punya teman seperti itu juga. Dan itu banyak. Oh, kejadian sama teman kamu, Beb? Iya, ada banyak banget saya. Aduh, beruntungnya aku ya. Ada, Beb. Jadi guys, gak semua orang bule itu baik. Ya, Gak gitu. Dan semua, aku ya, lihatnya benar. tadi dari cerita si Faye itu dia masih so laki kayak gitu. Dan, Bener, aku laki banget sih. dan untuk informasi buat kalian, aku juga punya teman-teman seperti itu juga yang ngalamin hal kayak gitu, dan aku bakal undang di podcast tetangga sebelah kamu di sini, guys. So stay tune. Ya. Lanjut. Jadi dari waktu kalian udah punya rumah nih, Ya. pastinya dong otomatis untuk orang-orang yang di sini udah pada tahu gitu kontribusi segala macam utilities di rumah tuh kayak gimana, bayar bilnya. Itu kalian gimana di situ waktu ada pembagian apa aja buat suami istri, you know? Kadang-kadang kan kadang tapi ada juga yang generally karena suaminya banyak duit ya kan, jadi Semua dia yang bayar. bayarin buat si keluarganya segala macam tagihan. Ada juga equally gitu kan, 50-50. Kalau kalian gimana kayak? Kalau aku dibilang 50-50 juga enggak ya, karena gaji gue berapa sih di sini? Oke, kamu kerja apa, Faye? Aduh, aku kerja SPG. Terus? Tapi it's okay. Aku paling kerja gaji berapa sih? Iya. Ya kan, bisa di retail berapa gitu. Jadi berapa persen dia, berapa persen kamu nggak gitu? Mungkin 90% nih. 90% lakinya, 10% ya. Enggak, bukan begitu. Karena kan aku gajian masuk ke joint account sama dia. Karena kan kalau di sini kan kita ada rekening bersama ya. Iya, di sini ada joint account, rekening bareng. Jadi uangnya ditaruh bareng. Jadi suami kita nggak bisa bohong, gaji dia berapa tuh nggak bisa dibohongin gitu kan. Kita pokoknya masuk rekening bersama, karena kan memang dia maunya seperti itu, masuk rekening bersama. Aku juga ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Cuman kita pinter-pinternya kita aja, diem-diem aja punya rekening lain gitu. Keren ya. Enggak, tapi kan benar, kita tuh harus punya tabungan sendiri. Meskipun dia juga nggak apa-apa, aku mau spending money, mau apa pakai uang itu dia nggak ngatur. Bener, sendiri tuh jarang ngecek statement. Bank statement itu dia jarang, karena dia sendiri tuh boros uang. Oh, that's good. Oke. Terus balik, not balik. Si Shannon kan udah bersusah payah untuk untuk menghijrahkan kamu dari Jakarta ke Perth, Australia, dengan mengagumi kamu, different dari apa yang dia mungkin pernah dia sebelumnya. Terus ada nggak kira-kira kalau misalkan kamu keluar kemana gitu, ke cemburunya dia, mungkin kan kamu ketemu si bule lain di sana pasti yang lebih kece dari dia, Sebenarnya ya, kalau aku niat aku selingkuh dari dia, aku bisa. Bisa ya? Bisa. Kenapa enggak? Bener, percaya, kalau aku mau aku bisa. Dia tuh, aku nggak mau, aku beruntung menemukan dia juga beruntung menemukan aku, Beb. Karena dia baik banget, apa selagi yang aku cari gitu loh. Benar sih. Dia sayang sama anak aku, iya. Sekarang aku kalau aku di sini nih, Beb, banyak yang berdasi. Gue udah cantik sekarang begini. Gue tinggal duduk di kafe ya kan, tinggal begini. Kalau mau, ya nggak sih?
lepas cincin aja udah orang berpikir aku single, tapi belum tentu laki-laki ini seperti Shannon. Iya, benar. Kadang-kadang mereka cuma using cewek doang. Iya. You know? Misalnya dia, oh cowok ini lebih tajir dari Shannon nih. Iya. Belum tentu dia bisa sayang anakku, belum tentu mereka respect orang tuaku. Mungkin sayang sama kita, belum tentu sama anak kita. Oh, gitu. Itu Ya bagus kan, banget aku penjelasannya. pikiranku intinya sih kayak kalau kita yang cari duit atau misalkan image ya kayak, oh dia lebih ganteng dari suamiku, nggak bakal ada habisnya. Dengan habisnya ini. Jadi kayak seburuk-buruknya suami kita, tapi ingatlah dia itu masih ada. Maksudnya dia loh yang bawa kita ke sini. Of course, tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab dia sampai segitunya. Tapi aku nggak tahu karena kan setiap rumah tangga itu kita nggak tahu ya di balik pintu itu ada apa. Tapi kalau aku pribadi, aku sama Sen itu orangnya open, sama orang-orang pun open, apa yang kita omongin itu benar gitu. Dari teman-teman kamu nih, gitu kan. Akhirnya aku ada pertanyaan nih yang harus di kertas itu, tapi aku langsung tanya aja langsung kayak gini. Kamu pernah nggak naksir suami teman kamu? Wih, enggak lah, gila. enggak. Aku nggak pernah. Aku siapa yang gue temuin suami lah temen gue. Kak, mau cakep banget loh gitu ya. Kalau aku bilang cakep, misalkan, oh suaminya dia cakep ya gitu. Iya, aku paling berkomentar begitu. Tapi kalau aku kepikiran kayak, misalkan, gue kayak mau flirting gitu sama suaminya sih. Ini karena gue kayaknya suka gitu. Enggak ada aku. Enggak ada. Enggak. Benar ya? Demi, enggak. Oke, that's good. Sejelek-jeleknya laki gue, enggak. Oke, jadi Ferry, you know, kamu kan backgroundnya di Indonesia, kamu akuntan, ya kan? Dan untuk ijazah sebagai akuntan, lulusan akuntan sarjana apapun di sana yang kamu bagi mereka nggak itu di sini. Iya. Dan kita harus mau dan nggak mau harus sekolah lagi. Atau enggak another option, you do another job untuk kamu survive di sini. Gimana your story-nya? Oke, aku dulu di Indo tuh bener-bener kayak kerja di perusahaan asing, yang bener-bener dipercaya sama si bos. Aku yang handle semua, kayak I run their business gitu. Kayak dulu bosku Korea kan. Terus pas begitu aku pindah ke sini, setahun itu aku nggak ada, no job gitu sama sekali, kayak setahun ya. Setahun aku nggak kerja, nggak punya temen. Ada sih cuma berapa bulan sih kalau nggak ada temen. Cuma setahun itu aku benar-benar nggak kerja. Aku bingung mau kerja apa. Aku udah coba resepsionis, aku udah coba ini itu. Kamu ngelamarnya? Ngelamar. First year di sini kan, mereka kerja kayak di cleaning gitu kan, di hotel kayak gitu. Terus aku yang ya udahlah, gue banting setir aja gitu kan, coba gitu peruntungan. Nggak keterima setahun itu. Aku sedih sih, kayak rasanya tuh kita udah kuliah, bikin skripsi itu kan gak gampang, gila. Mikirnya itu udah kayak harus ngadepin dosen kayak gitu ya kan, di sidang tuh sama dosen. Aduh, terus bukan di situ juga orang tua yang ngebiayain kita. Benar. Itu cuman dipikir lagi, kalau kita dibilang gengsi juga sebenarnya enggak, tapi aku lebih mikirin perasaan gimana ya keluarga aku tahu kalau aku di sini kerja, maksudnya istilahnya ya aku nggak mau bilang babu ya kayak kesannya terlalu gimana, tapi mungkin kayak kerjaan di hotel kayak bersih-bersih gitu, sama aku kerja dulu di office misalnya, kan udah bener-bener kayak beda banget gitu, meskipun it doesn't matter kerjaan apapun karena kan halal. Tapi aku mikirnya orang tua aku gimana nih? Aku juga waktu di Indo kan belum pernah kerja kayak gitu. Di retail SPG aja kan aku belum pernah. Lulus SMA, kuliah, langsung kerja di kantor gitu kan. Terus ya pelan-pelan aku kerja tuh, akhirnya aku dapet tuh kerjaan pertama kali tuh di hotel di Fremantle, cleaning. Jauh kali. Tapi kan aku ambil aja gitu, karena setahun aku nggak kerja bosen gitu kan, aku ngapain gitu, yaudah aku terima, nggak nyampe 3 bulan. Emang nggak bisa, aduh berat sekali ternyata. Terus aku bilang sama mama aku kan, karena dia ambil cleaning di Fremantle. Iya, cuman cleaning ngapain? Apanya yang kamu cleaning? Aku
aku cuma bikin bed kayak gitu-gitu kan, harus bersihin kayak apa sih, mop the floor Sorry, juga. di tempat apa? Hotel. Hotel, oke. Di hotel, Ya, cleaning di terus? hotel apa sih, ini ya gitulah pokoknya, kayak housekeeping gitu kan, housekeeping. Itu ya ampun, aku dari situ kayak gila ya Ben, jadi housekeeping tuh ternyata berat sekali gitu. Jadi kayak aku mikirnya, wah kadang kita ya kalau holiday di Indo tuh kayak menyepelekan orang-orang yang di of housekeeping itu. Jangan pernah, sumpah kalian belum pernah merasakan itu. Saya dari babu. Iya, itu. Dari babu waktu ke luar negeri ya. Iya, tapi itu ada hikmahnya ya. Kita jadi kayak, oh tahu rasanya nih kerja di housekeeping gitu. Terus aku pelan-pelan lah kasih tahu mamaku, mama aku udah kerja sekarang gitu. Kerja di mana? Dia excited, Beb. Dia pikir mungkin anaknya kerja kayak di office gitu kan. Aku bilang aku kerja di housekeeping. Apa itu? Di hotel, Ma. Aku bikin. Terus mamaku tuh kayak yang, bukan mamaku gengsi ya, cuman kayak dia kasihan gitu anak gue gitu kan di luar negeri. Begitu, padahal itu hal yang biasa. Anak-anak, jangankan itu ya, kadang-kadang anak yang dari banyak duit dari Indo aja sekolah di sini kan kerjanya waitress. Iya, iya. Gitu. Iya, semua kayak gitu. Semua kayak gitu, dan itu dijalanin aja, jangan gengsi Iya, gitu. Jadi, di Australia itu kamu kerja apapun itu, kerjaan apapun itu kamu tuh dihargai. Gak ada yang peduli kamu kerja apa di sini. Don't care. Someone has to do the job gitu loh untuk to survive. Ya, Di bener. Australia kayaknya billnya, bayar HP, tagihan HP bulan. Aduh. Tagihan HP bulanan, apalagi pulsa. Pokoknya banyak deh, tagihan listrik, banyak. Masalahnya kalau di Indo kita nggak bisa makan, masih ada tetangga yang ngasih makan. Ibarat kata ya, di sini mah boro-boro tetangga kamu mati pun nggak ada yang tahu. Terus abis itu gimana kamu dapat ceritanya the nextnya itu kamu dapat kerjaan yang jadi sekarang itu? Iya, karena kan aku tahu gitu kan, aku nggak mampu kerja di housekeeping gitu ya kayaknya. Terus aku coba kerja. Waktu itu mertuaku nonton tuh pas DFO lagi dibangun, Beb. Oh iya, iya. Itu kan 2018 kan lagi dibangun tuh di airport. Terus dikasih tahu itu tuh nanti DFO buka, kamu coba ngelamar di situ. Oke, aku bilang. Terus ada kan diiklanin tuh. Itu tuh interviewnya ya ampun, beribu-ribu orang nunggu di luar. Itu waktu itu di Belmont, di tempat race itu loh, racing itu. Mertuaku nganterin aku jam 2 siang, aku udah siap standby gitu. Bawa kamu CV kamu yang banyak gitu, karena nanti kan banyak banget retail di situ kan yang hire staff gitu. Kamu masukin aja ke sana semua gitu. Oke. Aku ngantri lama banget berjam-jam dari jam 2 siang. Aku dapat interview itu setengah 8 malam. Oh shit. Itu ngantriannya tuh bener, yang interview rame-rame, bukan rame-rame, apa sih? Jadi open, kayak open, iya bener. Gitu, pokoknya semuanya datang interview langsung gitu. Iya, kayak job fair gitu, kayak job fair gitu. Terus Untuk jadi apa dan kerja di? Untuk jadi SPG di FO. Oke. Di DFO itu kan banyak toko-toko gitu. Terus pas udah di sana, ternyata orangnya bilang kamu cuman boleh pilih satu aja. Satu apa? Satu retail shop yang mau kamu masukin, yang kamu pengen coba interview. Oh no, aku nggak dikasih tahu dari awal sih. Iya, makanya aku kan nggak tahu tuh, kayak aku nggak tahu toko-toko di sini aja aku nggak tahu gitu. Kecuali toko-toko gede ya, itu otomatis yang brand-brand internasional kan di mana-mana ada. Ya, terus akhirnya apa yang kamu pilih? Di situ aku ngelihat ada luxury brandnya tuh, ada Coach, ada Hugo Boss itu kan, ada Calvin Klein kayak gitu. Nggak tahu kenapa instingku masuk ke Coach aja. Coach. Iya, yang handbag gitu loh, Coach handbag. Iya, Terus mertua aku bilang gini, "Are you sure?" Orang-orang nggak branded ya, nggak tahu. Aduh, aku juga nggak ngerti brand-brand. Terus? Ya gini, kamu yakin mau ke situ? Pasti saingannya berat gitu loh. Udah aja kamu masuk kayak ke City Beach dulu, kayak gitu-gitu. Brand-brand yang ini aja lah dulu gitu kan. Terus aku bilang, justru itu karena aku nggak ngerti kan. Iya kan? Kalau tas kan at least kalau cewek ngerti dikit lah gitu kan. City Beach tuh banyak loh, maksudnya produk-produknya mulai dari sandal, skateboard segala macam. Aku kan bukan orang skateboard, nggak ngerti gue makanya.
pantas semua itu. Ya, terus akhirnya ya udah tuh aku instingku mengatakan ke situ, yaudah aku coba. Terus itu mereka udah mau tutup, aku yang aduh please aku dong satu lagi, please, karena aku udah di depan di situ, udah di depan line, udah malam 7:30. Wah, perjuangannya hebat. Iya, terus yang interview di situ dia regional manager dari coach yang se-Australia dan New Zealand. Enggak, se-Australia. Iya. Dan New Zealand ngelihat aku kan. Oke, one more gitu. Aku yang oh, please gitu. Terus aku ngobrol, interview tuh nggak nyampe 5 menit. Cuman dia tanya, visa kamu apa sih di sini? Partner aku masih temporary visa, gitu. Tapi kamu bisa kerja kan? Oh ya, maksudnya punya hak untuk kerja di sini? Iya bisa, aku nggak ilegal gitu. Oke. Kepotong untuk informasi guys. Jadi kalau teman-teman yang punya orang-orang di luar dari Australia yang datang ke Australia, itu kalau misalkan punya visa holiday itu mereka nggak bisa kerja sama sekali. Kalau ketahuan kerja, kamu bakal berhadapan sama orang imigrasi dan kamu bakal ditendang. Ada juga yang datang dengan visa lain itu kondisinya bisa kerja. Ya, jadi kamu bisa kerja. Makanya harus ditanya dulu tuh tadi di interview Casey Faye tadi. Ya kan? Visanya apa? Bisa kerja nggak? Hanya bilangnya bisa kerja. So itu buat informasi ke kalian ya. Lanjut. Ya soalnya kan kalau nggak gitu mereka juga kena, bukan kita doang. Mereka nggak bakal kamu dari situ. Pihak yang ngasih kerja juga bisa kena. Gitu kan. Nah akhirnya ya udah aku di interview cuman kayak tell me about yourself gitu. Terus gue bingung, gue gimana ya? Udah, aku ngomong, aku kan nggak pernah interview di sini gitu, kecuali waktu di hotel itu kan. Ya, aku bingung nih ngomong apa, deg-degan udah capek. Ya udahlah, ya udah, cuman bilang aku baru pindah ke Australia kayak gitu-gitu. Terus dulu aku memang nggak ada experience kerja di retail gitu. Ya experience jelas semuanya, tapi I'm willing to learn gitu. Terus aku juga ya benar-benar mau kerja gitu. Yang akhirnya habis itu oke, thank you gitu, I will let you know gitu kalau misalkan aku diterima atau enggak, next step. Itu nggak ada kabar berminggu-minggu. Terus pas tiba-tiba pagi-pagi aku dapat email, di situ tulis apa, welcome to coach kayak gitu. Terus aku mikir kayaknya gue belum pernah subscribe website coach gitu kan. Pas aku buka, aku inget kan si orang itu namanya Lorin. Terus dia, aku ini diterima, tiba-tiba bahasa Inggrisku tuh ngeblank. Saking aku excited, aku bangunin si Shannon pagi-pagi. Kan Melbourne time ya, enggak, dia di Brisbane. Brisbane time kan, jadi beda ya. Jam ya. Aku bangun, kalau nggak salah. Beb, aku bilang, wake up. What's up? Telepon dia. Enggak, dia email. Oh iya. Aku tiba-tiba aku kayak nggak bisa baca gitu loh. Kayak saking aku kayak udah nggak tahu ya, aku udah deg-degan, udah nervous, udah seneng juga gitu. Can you read? Aku bilang gitu, please read. I don't know. Ini benar ya gue keterima kerja gitu. Terus pas dia baca, I think so. Congratulations, dia bilang gitu. But you don't have to wake me up. Itu karena pagi banget aku bangunin dia gitu. Terus dia bilang, aku seneng banget. Terus aku loncat dari kamar aku, terus aku nyalain komputer karena kan diminta dokumen lain-lainnya kan. Aku kan I don't want to miss out gitu. Terus kan gue nggak boleh nih kehilangan pekerjaan ini. Gue pokoknya apapun yang mereka minta dokumen aku langsung kasih gitu. Faye, kamu kan udah beberapa lama di sini ya. Gimana pergaulan kamu sama teman-teman di sini gitu, Indonesia di sini? Kalau menurut aku, balik lagi ya, kita tuh datang dari beberapa background yang berbeda-beda. Aku ketemu banyak orang di sini, aku banyak kenal orang kayak gitu, dan semua baik-baik aja. Mungkin kalau kayak kadang ada apa ya, misalnya sama teman ada kesalahpahaman atau apa, itu udah pasti ada. Pernah terjadi, itu mungkin ada gitu. Cuma menurut aku apa ya, menurut aku gimana ya, kayak kalau misalnya itu terjadi, sebisa mungkin kita
melihat gini, kita kan teman di sini jauh dari family, harus support each other. Yes. Support each other. Jadikan teman-teman kamu itu kayak keluarga kamu gitu loh sebisa mungkin. Kalau ada kesalahpahaman atau apa kayak gitu, coba kamu duduk di rumah sejenak, pikirkan. Menurut kamu, misalkan dia ini bagaimana? Misalnya ada kesalahpahaman atau apa gitu. Karena itu udah pasti akan terjadi, Beb. Itu pasti ada, namanya kita baru kenal sama orangnya, terus kita misalkan, oh ternyata dia begini ya gitu dalam pikiran kita gitu. Tapi pikir deh, semua orang itu beda. Kita tuh nggak sama gitu loh. Everyone's different. Jadi pikir kayaknya dia gimana gitu menurut kamu, kalau worth it untuk di keep sebagai teman atau apa. Coba ngomong baik-baik gitu, karena setiap ada masalah atau apa itu pasti ada solusinya. Kita aja sama pasangan kita kan berantem hebat gimana pun ada solusi. Ya, soalnya gini, aku nanya pertanyaan kayak gitu karena gini, karena aku kan orangnya very natural, berteman sama siapa aja. Aku juga. Aku ketemu orang di suatu acara, satu grup ini, ada beberapa orang ini ngelihat aku tuh benci banget, padahal aku nggak kenal mereka, sama sekali nggak ketemu mereka, yang benar loh, ya. Sama aku nggak ketemu mereka, nggak pernah ketemu mereka dimanapun itu, tapi mereka tuh benci banget, si ini ternyata ya, gitu. Jadi berarti aku tuh udah dijele-jelekan sama mungkin sama ada orang lain, gitu loh, nggak tahu kenapa. Ya, jadi dia kan cuma pendengar doang, dia nggak tahu kejadian seperti apa yang aslinya. Dan aku merasa kayak gitu. Dan ada juga yang nggak mau berteman aku atau nggak mau dekat lagi sama aku karena aku dekat sama yang satunya. Kayaknya itu hal yang lumrah kayaknya. Benar loh. Aku bilang salah. Hey, kalau kalian ada masalah di sana, jangan bawa aku. Jangan bawa aku. Yang di sana aja bermasalahnya gitu. Iya benar. Atau ngebencinya, jangan sama aku. Aku kan bukan nggak berteman sama kalian atau nggak mau, bukan nggak berteman sama dia atau sama kamu, nggak memilih. Iya benar. Itu pernah sih kejadian sama aku dulu. Dulu ya, sebelum aku ketemu teman-teman aku yang sekarang, itu pernah kejadian sama aku. Tapi aku sih pikirnya kenapa aku nggak baikan lagi sama orang. Sebenarnya karena pertama aku memang nggak deket, terus kedua juga memang aku nggak ada masalah sama orang ini. Tapi kalau aku sih sebisa mungkin gini ya, coba deh pakai deh jalan pikirannya itu dipakai. Maksudnya jangan kayak anak kecil gitu. Kita kan udah punya, apalagi yang rata-rata sini udah punya anak, udah berkeluarga. Kayak gitu-gitu tuh buang-buang waktu aja gitu kan. Kalau ya maksudnya gini, kalau misalnya sorry ya aku potong. Gini, logikanya aja lah. Orang dia bermasalahnya sama siapa? Cuman karena kamu misalkan main sama orang ini atau hangout kayak gitu, doesn't mean kan kamu on their side gitu kan, on his or her side, kan bukan begitu. Kita kan cuman maunya ya netral. Ya maybe Beb, dia mungkin dia takut itu dia teman kamu cerita ke kamu kali gitu, nanti gimana. Sebenarnya kan kita juga nggak menjudge ya, karena kita kan pasti mendengar versi yang berbeda dari A dan B itu beda, dan kita ya udah so far kalau kita fun sama kamu ya udah gitu aja gitu loh. Apalagi gitu loh, jangan buang-buang waktu buat ngurusin yang kayak begitu kalau menurut aku sih. Terus juga lagi lebih baik setiap ada omongan itu mendingan tuh di gini, tak kenal maka tak sayang. Karena kan orang cuma mendengar dari orang lain dulu gitu, belum tentu kamu tuh kayak begitu gitu loh, seperti yang orang omongin. Dan menurut aku tuh orangnya gini, nggak suka gerasak-gerusuk kan. Yang tadi aku bilang sama Senen aja, aku nggak suka gerasak-gerusuk, harus semua planning. Aku sama temen pun begitu, Beb. Aku sama temen tuh yang baru kenal, aku harus take time dulu buat aku. Tapi bukan berarti aku sombong. Untuk sorry kita ngomongin itu tadi, nyinggung itu juga sedikit. Bagus sih pertanyaan kayak gitu juga, karena kayak gini kayaknya menurut aku banyak deh kejadian juga kayak gini. Dan kita kan tinggal di luar negeri tuh, kalau bukan sama temen, kita sama siapa lagi, Beb? Keluarga jauh, apalagi orang tuaku udah meninggal loh. Kita harus support ya. Iya, harus support. Jangan you do, whatever who you are gitu. Kita harus saling bener, support. harus saling support. Jangan saling menjatuhkan, karena guys, drama-drama kayak gini juga itu masih berlaku loh di sini. Berlaku banget. Dan lebih parah lagi tuh,
Enggak, aku pikir Beb cewek doang yang berdrama kayak gitu. Ternyata ada juga. Cowok juga. Oh my god. Juga ada. So, Oh gitu, aku baru tahu. gitu. BTW dan BTW kayak gini ya. Ya. Aku kan ada pertanyaan dari my subscriberku tercinta gitu. Para netizen ya, Para netizen ya. Gitu. Dia kan dapat ketemu bule. Cuman dia itu bulenya itu lebih tua jauh banget dari dia. Cuman Oke. dia itu kayak ngerasa minder, kayak malu untuk dikenalin ke teman-temannya atau keluarganya segala macam. Kayak takut diomongin gitu. Aku diomongin. What do you think about that gitu loh? Faye? Kan kamu kan yang bersama gitu. Oh, sorry, kalian kan nggak hampir jauh beda ya, Ya. cuma 2 tahun. Tapi kan ada teman-teman juga Yang umurnya jaraknya lebih jauh ya. Jauh banget gitu. Teman-teman aku juga banyak sih, ada banyak lah gitu, maksudnya beberapa yang pasangannya umurnya kayak jaraknya lumayan jauh ya, kayak 15 atau 20 tahun gitu. Yeah. Balik lagi kalau aku bilang sih itu haknya mereka ya. Ya, Namanya juga perasaan juga nggak bisa dibohongin, Beb. benar. Nggak bisa dibohongin gitu pertama. Terus ya kalau misalkan ini sah-sah aja sih. Kalau aku bilangnya aku nggak menjudge. Kalau aku pribadi, aku memang tipenya aku sukanya yang jaraknya paling kayak at least 5 tahun, nggak jauh beda sama aku Iya, gitu. karena- Tapi kalau ada teman aku atau misalkan siapapun di keluarga aku misal gitu, yang pasangannya lebih tua jauh gitu kayak gitu, ngapain sih diurusin gitu? Iya, benar. Kadang kita berpikir kok mau ya kayak gitu kan? Iya, kan kita tua banget. Kok mau ya gitu. Tapi balik lagi lah, ya udah mungkin mereka berjodoh gitu loh. Iya. Untuk teman yang nanya kayak gitu ya, my subscriberku tercinta, karena gini, selama kalian saling menyayangi, saling mencintai, nggak usah mikirin tentang hal yang negatif yang orang katakan, karena kalian yang menjalani hubungan Yeah. itu, bukan teman kamu, bukan orang-orang lain. Don't Kan? worry about. Ya, Ya. apapun yang terjadi kalian yang jalani gitu Benar. loh. Dan kalau selama kalian merasa bahagia bersama, just go for it. Karena apa? Jangan membangga-banggakan bilangnya aku harus cari pasangan yang sesama umur, nggak jauh beda gitu loh. Biar showing off. Ya, bisa, yes ya, kalian bisa showing off, tapi kalian itu yang bukan pada dasarnya, tapi kebanyakan kayak gitu, mereka tuh nggak bahagia hidupnya. Misalkan tuh kayak kejadian tadi yang kita udah bahas dari awal, pas dibawa ke sini sama bulenya, Ternyata ada KDRT setelah ada itu. KDRT, dan mereka beda banget sama yang Awal-awal jadinya, yang awal ketemu waktu di Indonesia gitu. Jadi jangan dengan kata-kata orang lain deh gitu. Katanya sih kalau yang jauh lebih tua itu lebih sayang ya, lebih mengayomi sayang. katanya. Lebih sayang. Kalau aku sama Senen tuh kadang memang kayak Tom and Jerry. Coba jadi kan, Karena kita sama-sama masih muda, tapi bukan berarti kayak berantem terus gitu. Ya kalau berantem itu hal yang wajar, beda pendapat. Aku sama suamiku suka beda pendapat karena aku orangnya lebih berpikir logika. Iya. Gitu, jadi straight gitu. Iya. Pikir aku cepet gitu kalau mikir. Kalau dia tuh harus pikir lama banget, itu kadang bikin aku keki gitu, kayak kamu tuh lama banget mikirnya gitu. Udah gini aja muter gitu kan. Iya. Berantem tapi ya udah ntar akur lagi, nggak perlu diperpanjang gitu. Ngapain sih diperpanjang gitu? Karena yang lebih tua itu, Faye, mereka itu lebih dewasa. Iya benar. Terus mereka tahu menghadapin cara gimana pasangannya yang lebih muda itu. Karena Pengalamannya dia udah ya udah banyak kan. Udah banyak. Because he been there, ya kan, di usia Iya. seperti itu seperti apa. Jadi dia tuh lebih kasih masukan ke pasangan yang lebih muda gitu. Jadi mereka tuh lebih nyaman tuh di situ. Itu yang mereka ya saya pikir ya, itu Iya. yang mereka lebih tanamkan di nilai-nilainya seperti itu. Iya, nggak usah minder, tapi juga orang-orang yang di luar sana juga lebih baik jangan menjudge lah. Iya, nggak usah ngejudge. Toh yang kalian bukan yang hidupin mereka gitu kan. Iya, benar. So, untuk kamu yang tanya seperti itu, tetap nanya pertanyaan seperti itu, moga terjawab sedikit ya. Dan kalau Benar. misalkan masih ada lagi, nanti aku japri langsung. Lagi mendingan sama yang tua hidup enak Iya. daripada sama yang muda nggak enak hidupnya.
Ya bener gak sih? Ayo. Soalnya kan mereka tuh lebih sayang. Bercanda ya. They will do everything for you loh. Benar loh itu gitu. So just be happy, alright? Ya. Thank you so much loh Faye udah Ya, sama-sama. udah mampir hari ini di Iluante tetangga sebelah kamu. Tetangga sebelah kamu gitu. Nanti kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye. Ya.